Halo Ananda, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan bersemangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang langkah-langkah riset. Langkah-langkah yang pertama, Ananda akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat pertanyaan inti. Kemudian mengidentifikasi dan memilih sumber, memahami hasil riset yang ditemukan, membuat catatan, mengorganisasikan data, dan mengaitkan informasi yang telah terkumpul. Selanjutnya, Ananda juga akan mempelajari tentang cara bagaimana mengidentifikasi kata kunci yang spesifik. Kemudian, langkah selanjutnya adalah memilih dan memilah hasil pencarian yang valid dan yang paling sesuai untuk digunakan. Kemudian yang terakhir adalah menulis laporan hasil kesimpulan riset. Nah, sekarang akan kita bahas langkah-langkah yang pertama. Membuat pertanyaan inti. Untuk membuat sebuah pertanyaan inti, yang pertama kali Ananda lakukan adalah memahami judul riset yang akan Ananda buat. Jika judul risetnya tentang pembagian frekuensi bunyi dan contohnya, maka kalimat pertanyaan inti yang bisa Ananda buat adalah apa saja macam-macam frekuensi bunyi dan apa saja contoh frekuensi bunyi. Jadi untuk membuat sebuah kalimat pertanyaan inti harus mengacu kepada judul riset yang Ananda buat. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi dan memilih sumber-sumber yang bisa Ananda gunakan. Di antaranya adalah internet, buku, majalah, dan wawancara. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi kata kunci yang spesifik. Untuk membuat atau mengidentifikasi kata kunci yang spesifik, Ananda harus memahami judul yang akan Ananda gunakan dalam riset yang Ananda buat. Jika judulnya tentang pembagian frekuensi bunyi dan contohnya, maka kata kunci yang terdapat dalam judul tersebut adalah frekuensi dan bunyi. Berarti Ananda perlu mencari sebuah informasi yang terkait dengan frekuensi bunyi dan contohnya. Kemudian langkah-langkah selanjutnya adalah memahami hasil riset yang ditemukan. Ketika Ananda sudah memahami hasil riset yang ditemukan, maka Ananda perlu membuat sebuah catatan. Kemudian mengorganisasikan data dan mengaitkan informasi yang telah Ananda kumpulkan dari beberapa data atau sumber yang telah Ananda miliki. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilah dan memilih hasil pencarian yang valid dan yang paling sesuai untuk digunakan. Tujuannya agar informasi yang disampaikan dalam riset tersebut berasal dari sumber informasi yang benar dan dapat dipercaya. Nah, kemudian langkah-langkah yang terakhir adalah menuliskan laporan hasil atau kesimpulan riset. Ketika Ananda menuliskan sebuah laporan hasil atau kesimpulan riset, yang pertama kali Ananda harus tuliskan dalam laporan tersebut adalah menuliskan judul, kemudian menuliskan informasi yang didapatkan, yang terakhir menuliskan sebuah kesimpulan. Sekian penjelasan dari Bapak, semoga video ini dapat membantu Ananda untuk memahami langkah-langkah dalam melakukan sebuah riset yang berjudul Pembagian Frekuensi Bunyi dan Contohnya. Terima kasih, selamat mengerjakan.